Apa kabar listeners? Semoga hari ini kalian semua, dan juga Mimin pastinya hehe penuh berkah. Semoga semua kegiatan yang dilaksanakan hari ini dilancarkan semua. Oke, sudah cukup rasanya untuk berbasa-basi, hehehe. Jadi, sekarang langsung saja Mimin akan lanjutkan cerita novel romantis menunggumu di sini. Let's go ke videonya. Setelah bekerja, Sukin pergi ke departemen bedah luka bakar di lantai 9 klinik rawat jalan untuk menemui Profesor Suken. Dia memiliki sedikit pertanyaan selama operasi semalam dan ingin berkonsultasi dengan Profesor Suken. Pukul 8 pagi, Suken tidak berada di rumah sakit. Sukin bertanya kepada perawat dan baru sadar bahwa dia salah hari. Profesor Su beristirahat pada hari Sabtu, dia kira hari ini hari Jumat. Sepertinya belakangan ini saya terlalu lelah. Sukin menggosok hidungnya dengan keras dan kembali ke lift. Saat melewati sebuah ruangan, dia secara tidak sengaja mendengar seseorang menyebut namanya. Aku dengar ketika Sukin kembali dari ruang gawat darurat, dia akan dipromosikan menjadi dokter penyelia, ini suara yang si Jia. Dia dan Sukin masuk rumah sakit dalam satu batch yang sama, dan mereka dipromosikan dari magang menjadi dokter residen dalam batch yang sama. Apa? Dokter penyelia? Suara Jusian. Dia adalah senior mereka, tentu tidak puas. Kenapa dia? Hanya karena dia belajar di Amerika. Dia baru datang ke rumah sakit selama beberapa tahun, apakah dia memiliki cukup pengalaman? Jadi aku pindahkan dia ke ruang gawat darurat. Waktu itu, aku merasa seperti menutup mata dan kupingku. Ternyata, sepertinya aku tidak benar ketika kembali untuk menghadiri pos, tetapi aku tidak bisa menemukan kesalahannya. Menekan hand sanitizer di tangannya, dia melirik dengan kasihan pada Jusian, aku pikir giliranmu. Putaran kuota ini juga milikmu. Kamu lebih tua daripada dia dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia, tapi tidak ada cara. Orang memiliki orang kuat di belakangnya. Jusian mencibir dengan meremehkan, menggosok tangannya dengan cepat, dan berkata, kalau kamu ingin mencari hubungan, semua orang akan mencarinya, dan lihat siapa yang bisa menemukannya. Tidak ada beberapa orang yang bisa masuk ke rumah sakit ketiga tanpa latar belakang dan latar belakang keluarga. Yang si Jia menggelengkan kepalanya, oh, dia bukan latar belakang biasa. Aku mendengar bahwa namanya adalah Meng, dia tidak ingin namanya diumumkan, jadi dia mengganti namanya. Meng? Jusian ragu sejenak, berpikir secara hati-hati, kepala staf putrinya. Yang si Jia mengangkat bahu. Jusian berhenti berbicara, mencuci tangannya seperti melepaskan, dan mengambil tisu kering. Namun, setelah menahannya begitu lama, dia tidak bisa menahannya. Dia merobek tisu ke dalam tempat sampah, tidak ingin diumumkan. Tertawa, jangan pergi melalui pintu belakang jika tidak ingin diumumkan. Ada berbagai macam tempat untuk merebut tempat. Aku muak, aku harus berbicara dengannya nanti. Bekerja denganku di satu tempat. Jusian tersedak napasnya dalam satu helaan. Sukin meletakkan tangannya di saku dan sedikit bersandar di bingkai pintu. Tidak ada gelombang di matanya yang gelap, jadi dia menatapnya dengan tenang. Sukin dengan tenang bertanya, kamu tidak ingin bekerja dengan saya, atau harus aku membantumu dengan dekan? Suaranya serak karena kelelahan berlebihan. Jusian menatapnya dengan bibirnya gemetar, memohon belas kasih dengan malu. Siku Sukin ditekan sedikit dan mendorong dirinya berdiri tegak dari dinding. Dia mengangkat dagunya untuk melemparkan pandangan ke arahnya dan pergi. Saat meninggalkan tempat parkir bawah tanah, penjaga keamanan menyapa dengan antusias, apakah Dokter Su pulang kerja? Sukin mengangguk dengan senyum. Dan mempercepat keluar dari tempat parkir. Cahaya matahari pagi sangat cerah, dan Sukin hampir tidak bisa membuka matanya untuk sejenak. Keluarga Meng berada di kompleks di sisi barat kota, agak jauh dari kompleks ketiga.
Ayahnya merasa kasihan padanya karena kerja kerasnya dan membelikannya sebuah suite di Taman Palm di sebelah rumah sakit. Dibutuhkan 10 menit dengan mobil untuk membawanya bekerja. Rumahnya sangat baru, menghadap dari utara ke selatan, dan ruangannya besar. Sukin hidup kosong dan sepi, tetapi tidak ada rasa kesepian. Selama bertahun-tahun, dia paling pandai bepergian sendirian di hutan beton perkotaan. Mungkin karena begadang dalam waktu yang lama, tenggorokan Sukin tidak nyaman. Dia ingat ada sebuah ketel di rumah, dan dia lupa di mana meletakkannya. Dia mencari setengah hari di dalam lemari dan mengeluarkan karton baru. Dibuka, mengeluarkan ketel dan mencucinya beberapa kali dengan hati-hati. Setelah dicuci, dia menuangkan 2 botol air mineral ke dalamnya dan meletakkannya di atas dasar. Dia baru saja bersiap untuk memanaskannya. Dia melihat bahwa steker ketelnya adalah steker Inggris. Dengan steker silindris di tangannya, Sukin berdiri di sana selama beberapa detik dan mendesah. Tidak tahu dari mana pembantu rumah tangga itu membeli ketelnya. Dia telah menyikat panci 3 kali masuk dan keluar. Dia meletakkan steker dan membuka sebuah botol air. Air dingin merangsang tenggorokannya yang sakit. Dia mengerutkan keningnya dan meminumnya. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci rambutnya dan mandi. Setelah mengeringkan rambutnya, dia pergi tidur. Sukin tidur lelap, dan dia terkejut mendengar suara seperti sirine. Secara sadar membedakannya bahwa itu bukan ambulans rumah sakit, dan dia tidak terbangun. Pada suatu saat, bel pintu berbunyi, ding-dong sangat gelisah, disertai dengan ketukan keras di pintu. "Nona Su? Nona Su?" Sukin tiba-tiba terbangun, dan di luar jendela. Suara sirine terdengar di langit. Pintu dibuka oleh penjaga keamanan komunitas, gelisah, ketakutan, dan berkeringat. "Anda segera turun, ada kebakaran di Jalan Wufang, dan mobil Anda menghalangi pintu keluar kebakaran." Sukin bangun dengan tuntas dan segera mengenakan sepatunya. "Saya akan turun segera." "Kamu membawa kunci mobil?" Sukin menutup pintu dan mengingat dan bertanya, "Itu jalur pelarian kebakaran?" "Saya pikir penduduk semuanya berhenti di sana." Penjaga keamanan menangis, "Ya, semuanya di sana. Sudah waktunya untuk urusan besar. Buru-buru, ada beberapa pemilik yang belum saya beritahu di sini." Penjaga keamanan itu pergi. "Ini sudah berakhir, sudah selesai." Sukin melirik keluar jendela sebelum masuk lift, tidak jauh dari asap tebal. Taman Palm tempat Sukin berada adalah komunitas mewah yang terkenal, dan harga rumahnya 2 atau 3 kali lipat dari tetangganya. Segera setelah pembangunan baru ini, mal perkantoran di sekitarnya mudah ditemukan. Jalan Wufang, yang dapat terletak di pusat zona pengembangan, adalah area hunian lama yang terkenal dengan kemiskinan. Selama periode Republik Tiongkok, itu adalah pemukiman para pengrajin. Dan berkembang secara bertahap menjadi jalan komoditas kecil dan area hunian masyarakat yang lebih rendah. Jalan Wufang dimasukkan dalam rencana penghancuran dalam pengembangan Dongcheng dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Jalan Wufang memiliki populasi besar dan sebagian besar penduduknya tidak memiliki hak milik. Pengembang enggan membayar kompensasi yang cukup. Penduduk meninggalkan tempat ini dan tidak memiliki tempat tinggal. Terlalu terlambat untuk berbicara, dan berada dalam situasi di mana mereka dipaksa meruntuhkan dan mengusir orang. Ini bertepatan dengan kebakaran film dari sutradara terkenal dalam negeri yang sedang syuting di Jalan Wufang, dan semua lapisan masyarakat mulai mendesak untuk perlindungan sejarah budaya kota dan mempertahankan penampilan lama Jalan Wufang. Hal-hal semakin besar, Jalan Wufang telah menjadi daya tarik besar, dan tidak bisa dihancurkan. Tahun demi tahun, pemandangan saat ini terbentuk, dikelilingi oleh bangunan, perumahan bergaya Eropa modern CBD, jalan-jalan lebar yang ramai, wanita karir berpakaian putih yang berjalan bolak-balik. Gedung-gedung tinggi dikelilingi oleh blok lama yang kotak, lorong-lorong sempit dengan rumah-rumah kecil, pedagang usaha kecil, orang-orang berbelanja di sini atau orang yang tinggal di sini sibuk. Penduduk setempat bercanda ini sebagai Central Garden New York.
Taman Palm berada tepat di sebelah Taman Pusat di Jalan Wufang. Menyeberang jalan. Karena masalah kualitas di garasi bawah tanah Taman Palm, beberapa bagian sedang diperbaiki, dan tidak ada tempat untuk parkir di komunitas. Beberapa penduduk memarkir mobil mereka di luar. Gang belakang menjadi pilihan pertama. Barisan mobil bagus diparkir dalam barisan panjang di gang, meninggalkan jalan satu arah, dan hari demi hari aman. Siapa yang menyangka truk pemadam kebakaran tidak akan lewat? Sukin keluar dari komunitas dari pintu belakang dan masuk ke gang. Sirine kebakaran nyaring, dan kerumunan berlarian masuk. Pria itu panik dan berlari keluar. Pria itu menarik wanita dan anak-anak. Beberapa pemadam kebakaran terlibat, memandu kerumunan untuk mengungsi. Jangan dorong. Pergi. Jangan lari. Sukin tidak bisa melihat bagian dalam dinding dengan jelas, hanya bisa melihat asap yang berkobar di suatu tempat di dalam, ditiup oleh angin dan berlari menuju bangunan CBD terdekat. Banyak pemilik mobil bergerak perlahan di kerumunan. Beberapa truk pemadam kebakaran terjebak di luar gang, dan lampu merah di mobil berkedip. Sopir itu mengutuk gelisah, bagaimana dengan orang di properti komunitas? Cepat dan pindahkan mobilnya. Mobil di lorong beralih keluar, dan truk pemadam kebakaran perlahan bergerak masuk, dan hanya 2 tempat parkir yang diblokir. Sepanjang jalan, wanita itu berteriak dan anak-anak menangis. Tanah penuh air, dan para pemadam kebakaran menarik selang dari mobil, tetapi panjangnya terbatas, dan mereka hanya bisa menyemprotkan air melalui dinding. Sebagian air bertekanan tinggi memantul kembali, memercik dari daun-daun di dinding, dan rambut dan pakaian Sukin menjadi basah. Sukin berlari ke samping mobil dan mengambil kunci. Ketika baru akan menekan tombol pintu, seorang wanita berlari melewati dan menabraknya. Kunci itu jatuh ke tanah dan berguling ke bawah mobil. Sukin berlutut dan jatuh di samping mobil. Air kotor mengalir di bawah mobil, dan dia merasa jijik sejenak. Dia menggigit giginya dan mengambil napas. Melalui bagian bawah mobil, dia melihat sepasang sepatu orang berlari di sisi lain. Celana dari pakaian perlindungan api 2 pemadam kebakaran berhenti di pandangan, biru gelap dengan pinggiran kuning cerah. Beberapa mobil yang tersisa mungkin tidak dapat menghubungi pemilik. Apa yang harus kita lakukan? Suara pria itu dingin dan dengan sedikit amarah, pindahkan mereka. Bagaimana ini bisa berhasil? Apakah kita harus menunggu sampai habis terbakar? Semua orang datang dan mengangkat mobilnya. Pria itu datang dari sisi lain dan memesan. Tim Song, lihatlah plat nomor ini, mereka. Konseling kotor kecil, itu salah saya. Pria itu berkata dengan dingin, suaranya dekat dengan kepala Sukin. Sukin menurunkan pusat gravitasinya dan akhirnya mengambil kembali kunci dari air kotor. Dia meraih pintu mobil dan berdiri, mendengarkan cacian marah di belakangnya. Suara pria itu marah dan penuh api, ini mobil Anda. Apakah Anda tahu bahwa ini adalah jalur pelarian kebakaran? Sukin menekan tombol, menarik pintu mobil, dan berbalik untuk meminta maaf. Maaf, saya, Song Yan mengenakan pakaian pemadam kebakaran berwarna biru gelap dan helm keras, berdiri di belakangnya. Pria itu mengerutkan keningnya dan melihatnya dengan tidak sabar. Bahkan dengan jejak rasa jijik. Pikiran Sukin kosong. Saat dia melihat wajah itu, dia kosong. Song Yan mendorongnya dengan cara yang sopan dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan berdiri di sini, bodoh? Pergi!" Sukin terhuyung-huyung masuk ke mobil, dan dia pulih, dan tidak ada tempat untuk pergi. Dia berbalik, Song Yan telah melangkah ke arah mobil lain. Sukin duduk di dalam mobil dan memasukkan kunci beberapa kali sebelum memasukkan lubang kunci. Dia menyalakan mobil, mengikuti kerumunan perlahan-lahan keluar dari gang, dan melirik Song Yan saat melewatinya. Song Yan dan beberapa pemadam kebakaran membawa mobil ke pinggir jalan. Pria-pria itu meregangkan tendon biru dan meremas-remas seluruh tubuh. Setelah meraung, sisi mobil diangkat, terbalik ke sisi jalan, dan daun-daun terhantam pohon.
Bukan berhenti, mereka berjalan ke mobil lain yang tidak diklaim. Di belakang mereka, truk pemadam kebakaran berkedip-kedip lampu dan merangkak maju. Dia semakin kecil dalam kaca spion belakang dan menghilang. Sukin ingat bahwa rumah Song Yan berada di Jalan Wufang. Sukin memarkir mobilnya di luar komunitas, dan detak jantungnya sudah tenang. Mengingat bahwa Song Yan sama sekali tidak mengenalinya, dia melihatnya seperti warga biasa yang bodoh dan tidak tahu. Dia tidak mengingatnya. Dia melirik kerumunan yang berlari di spion belakang, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon pusat darurat di rumah sakit. Ada kebakaran di Jalan Wufang, apakah kamu sudah melapor polisi? Mobil-mobil sudah hilang. Sukin meletakkan ponselnya, mengikat rambutnya yang berantakan dengan karet gelang, keluar dari mobil, dan berlari ke gang lagi.